Jadi Bukit Pinus Kalimati malam ini lumayan meriah. Di tempat parkiran mobil terdapat beberapa mobil juga, belum lagi motor. Ada sedikit kendala kawan-kawan. Ini makan malamnya terpaksa agak terlambat sekali. Tahunya lama matangnya, nasinya juga lama matangnya, pakai tumpah pula gara-gara perempuan jahanam satu itu. Aduh, jadi ribet deh nih saudara-saudara. Maaf kawan-kawan, iga berubangnya kebetulan sudah habis, jadi kita tidak bisa beli tadi pagi. Kebetulan langganan saya yang di Tangerang itu sedang kena COVID, jadi dia nggak bisa jualan. Sebenarnya dia mau mengganti pakai iga biawak, tapi saya kurang suka iga biawak, agak-agak gimana gitu rasanya. Mari kita dengarkan pendapat dari pakar touring kita. Bagaimana Mas Bro malam ini? Mantap. Cuman ya gitu, kita harus. Apa menu kita hari ini? Menu kita adalah nasi tangkar beruang. Gimana Om Iman malam ini? Cakep. Iya. Rasanya mantap. Kurang sambal ini ya. Biasanya kita pakai sambal. Ada sambalnya ada. Oh, sambal ada. Gimana Mas Bro? Gak apa-apa ya pakai sosis? Wih, mantap Mas. Ini udah top, juara. Gelap gulita, tapi ya pencahayaan lampu lumayan sih. Jadi masih terlihat ya makannya. Nasinya awas jangan ketelan itu Mas Bro. Nyinyir. That's right. So fucking nyinyir. Habis ini kita ngopi. Ada susu juga sih di situ. Susu jahe ada, ginseng ada, bandrek ada, yang nggak ada sake. Sebenarnya malam ini enak dinikmati dengan minum sake sebenarnya. Selain kami ada beberapa orang juga tuh camping. Rasanya cuma kami yang naik kendaraan kereta angin. Yang lain menggunakan motor dan mobil, saudara-saudara. Ada beberapa macam buah. Ya sebenarnya cuma dua sih. Rambutan dan pisang. Protein. Nah, pisang itu penting saudara-saudara ya. Kalau kita goes, ini ilmunya saya dapatkan dari Darren Alf. Kata dia salah satu rekomendasi buah untuk petouring sepeda adalah buah pisang. Pagi semua, hari ini Minggu dan suasana di Hutan Pinus Kalimati cukup ramai juga sih ya. Dan kita pagi ini telah bersiap-siap sih, ada yang masak juga, Cairul. Dan tadi malam kita bisa tidur dengan nyenyak, walaupun dinginnya lumayan ya. Jadi di hutan pinus ini suasananya benar-benar alami banget dan dingin juga tadi malam. Oke, siap, ini kita mau sarapan guys. Setelah itu kita mungkin akan explore daerah sini sih, mau lihat seperti apa ya yang ada di sini. Sayuran paling ini ubi apa? Toge. Chef ala-ala. Ini guys. Tadi malam kita goreng tempe sama tahu. Ternyata kagak mateng-mateng. Kita pikir itu tahu sama tempe disusupin jin. Jadi nggak mateng gitu loh. Kita balas dendam sekarang, kita bikin dia gosong. Nih lihat, mateng kan? Warnanya mulai coklat-coklatan, enak.
kawan-kawan, makin parah ini ya, makin gede. Dengar-dengar tuh Ceko tadi teriak kebanjiran tuh, tergenang. Ente duduk aja dulu, Jack. Ini lumayan gede nih hujannya. Masa di tempat lu nggak bisa? Lumayan gede ya tadi ya, lumayan. Di sini masuk ke dalam, saudara. Nampung udah. Jadi tadi ini jadi tempat penampungan nih. Tuh, becak-becak yang masih ada kan? Buah pinus berjatuhan. Ini kena kepala lumayan ya, walaupun ringan atau enteng buahnya, cuma cukup nyelekit kalau kena kepala, saudara-saudara. So, berhati-hatilah terhadap buah pinus yang jatuh tiba-tiba. Kawan-kawan, seperti yang kalian lihat di depan, lagi-lagi tumpukan sampah merajalela di Bukit Pinus ini ya. Inilah orang-orang yang perlu direvolusi mentalnya agar tak buang sampah sembarangan jika naik gunung. Itu beberapa petualang sudah siap-siap pulang mereka. Dia agak bener nih, sampahnya dibawa nih, jadi nggak ada sisa sampah di sini. Baguslah. Para petualang yang beranjak pulang karena sudah kemalaman. Sepertinya di sini adalah spot yang tertinggi ya, karena setelah ini sudah nggak ada lagi. Itu bagus, sayang becek. Ini lagi sampahnya nggak karuan. Yang ini ya akses ke Kalimati. Sepertinya begitu, saudara-saudara. Ini penampakan sepeda gravel yang tadi sempat kehujanan. Cap Odyssey, saudara-saudara. Sadel juga cap Odyssey. Tas segitiga Rock Bros. Stangnya cap Zoom apa gitu. Bannya gede nih, ukuran 26 210. Rem cakramnya cap Vertex. Ya lumayan ini rem cakramnya. Kemarin walaupun sempat ada gangguan, tapi so far so good lah. Sementara ini si Alpen yang sedang berkemul, berselimut, takut kena air. Jadi sok-sok ningrat, sok elit, nggak mau kena air gitu loh. Ya ini belakang tenda Jeko tadi air kemasukan. Cuman itu untungnya di setengah itu agak tinggi, jadi dia kerendam di sini. Ini top 10 ini sama si tenda bicycle itu udah kemana-mana berduaan melulu. Soalnya tenda-tenda yang lain pada nggak berani ikut. Entahlah. Dengan hujan. Kita persiapan masak apa adanya dulu. Tinggal kita pilih nih, ada ikan asin, telur, indomie, sayur, sosis. Ciko sedang mempersiapkan acara memasak kita sore hari ini. Cukup sih sebenarnya buat sampai besok pagi atau sampai besok siang bisa. Tapi moga kita bisa masak sampai besok pagi.
kita hemat-hemat bahan bakar. Sungai yang kehilangan arah, sehingga airnya itu mengendap di satu tempat, tidak mau bergerak turun ke bawah. Itulah kenapa dia disebut sebagai kali mati. Dibungkus biar aman, nyaman, tenang, dan hangat. Lo pikir hangat? Sepeda nyari kehangatan, jomblo tuh nyari kehangatan baru keren. Bagaimana Om Jack, kita siap-siap masak? Cak, tempat lo aman ini, Cak. Ke bawah. Ini jalurnya. Masak nih ya. Ini sebenarnya antara makan siang dan makan malam nih. Soalnya tadi kelewatan kita makan siang, nggak bisa masak karena hujan. Semoga cukup gas kita ini. Kalau nggak terpaksa kita pakai metode Indian firewood. Saya sudah kepikiran untuk membawa 2 gas sebenarnya. Cuma karena Jeko juga sudah bawa, aku pikir cukup ya, tapi ternyata menipis. Dan ternyata Jeko gasnya itu tidak penuh, tapi sisa yang dari Gunung Pancar dulu yang udah lama banget ya. Basah kena air ya guys, jadi kita lap dulu biar agak kering. Karena tendanya tadi kehujanan, kebanjiran. Aliran air masuk dari sini nih ke sono, jadi kompor-kompor juga kena. Kita bersihin dulu guys. Oke, semoga bisa nyala. Tadi udah dicuci sih. Nah, salah satu kendala kita masak di alam liar atau di hutan atau berpetualang adalah kompornya biasanya kan kecil, terus wajannya agak lebar. Jadi kawan-kawan harus selalu ekstra waspada ya untuk menjaga wajan ini biar nggak goyang hingga jatuh gitu. Karena tadi malam ada tragedi ketika masak nasi pakai kompor ini. Kan ini kecil nih kompornya yang BRS nih. Nah, sementara pancinya agak gede dan berat, berasnya banyak untuk 3 orang makan. Gara-gara salah sebut Tante F, seorang tante masa lalu, jadi jatuhlah itu barang. Maksudnya jatuhlah itu beras numplak. Itulah tragedi kita semalam saudara. Nasi kita sudah habis, nanti kita masak lagi. Beres-beres usai masak dan makan siang di sore hari. Ntar malam kita makan lagi Om Jack ya. Pokoknya camping itu urusannya makan tidur, makan tidur. Warung pojok yang biasanya buka itu juga tutup ya, mungkin karena hari Senin ya. Biasanya dia di tiap weekend rame warung itu. Halo kawan-kawan, di luar sana sedang hujan gede ya dari tadi. Jadi untuk sementara kita dalam tenda ini. Jeko juga istirahat di tenda ini. Ini bisa kawan-kawan lihat titik-titik atau bintik-bintik air hujan yang jatuh di atas tenda ya. Nah, ini ada penir belakang sepeda dari Eger. Botolnya dari Eger. Itu botol sepeda juga dari Camelback bukan Eger. Ini juga penir belakang. Karena kita mau masak ini agak berat nih hujannya. Sementara pestabulnya tenda ini kan kecil, dia agak susah masak di sini. Di sana sepedaku cap Alpen tertutup oleh cover sepeda. Untuk kemarin saya bawa cover karena udah aku prediksi mungkin bakal hujan sih nanti. Padahal tadi rencana kita mau ke Kalimati, maksudnya Kalimati itu ke ini ya, ke tempat pemandian Kalimati itu. Coba kita nyalain. Itu ada. Alhamdulillah bisa.
ngadat-ngadat ya. Bisa kelihatan nggak tuh apinya tuh? Jangan salah ya, kesannya sederhana ikan asin gitu, tapi ini alam liar, Bo. Semua makanan itu terasa nikmat kalau di alam liar itu. Hampir jadi. Kita buat garing nih. Ikan Indomie kita guys sama telur. Kita makan dulu guys. Tadi telat soalnya kita makannya. Kita telat. Jadi ya. Nih, ada masih nasi sedikit. Nih, ikan asin sama tahu tempe juga masih ada. Cukuplah buat sore ini. Bersih-bersih. Selesai makan. Alhamdulillah kawan, kita barusan habis menikmati makan siang di sore hari ya. Tadi nggak sempat masak karena hujan deras sekitar 2 jam lebih. Jadi kita terpaksa hanya ngendon di tenda aja. Lauk dan sayur masih cukup sampai besok. Gas di kompor ini udah mulai menipis, jadi kita harus bisa-bisa berhemat. Ini sekitar pukul 17.30 menit, sebentar lagi maghrib. Tapi matahari masih menyembul itu di balik gunung di sebelah sana. Cuci apa Om Jack? Kita nyuci nesting alat masak kita Buat persiapan ntar malam ya. Yoi. Biar kita bisa masak lagi. Kenapa begitu? Karena kita sudah capek kerja. Jadi saat camping itu sudah menikmati hidup aja gitu. Jangan sok jadi pekerja jagoan dah. Kalau hanya omdo, pingin ini, pingin itu, giliran ada waktu kagak berani. Alasan kerjaan. Sampai kiamat mah kerjaan gak bakal habis bro. Tergantung elunya. Pada pulang habis camping tuh. Asik mereka berduaan, sehati, separuh napas, belahan jiwa, you name it lah. Ini udah tahun 2021 guys. Kalau sejak tahun 2010 lu masih jomblo sampai sekarang, ada yang nggak beres dalam hidup lu. Corona ini udah mengganas bro. Lu belum kawin-kawin juga, ribet urusan. Zaman lagi nggak ada pandemi lu nggak kawin. Sekarang giliran pandemi lu mau kawin, ribet boy. Lu nggak bisa ngundang orang. Malah susah. Lu mau kawin virtual? Guys, ini ada si Renggo datang nih. Tadi ada. Kalau di Sukamantri namanya kan Untung ya. Ini laki apa perempuan nih? Laki lah, Renggo. Oh, kalau yang di Sukamantri itu cewek. Untung laki juga biasanya namanya Untung. Iya, namanya cewek Untung. mestinya si itu, Dian. Dan salah satu hal yang menarik di malam hari ketika kita berada di gunung atau di bukit adalah suara-suara khas serangga malam. Tonggeret lah apa namanya, saya kurang paham bahasa Latinnya. Itu sudah mulai terdengar ramai nih. Nah, ini adalah suara-suara alam gitu yang mengingatkan kita akan pentingnya keberadaan makhluk lain selain manusia gitu ya. Pengelola ini maksud saya pengelola camping ground Bukit Pinus Kalimati telah menyalakan lampu. Nanti jika sudah agak gelap baru akan saya nyalakan. Ini lumayan membantu ketika kita akan masak atau berkegiatan di luar tenda ya. Karena kalau hanya mengandalkan lampu dari sebuah pohon yang terdapat di sebelah sana, kadang detil di bawah sini itu tidak terlihat ya. Suara tonggeret yang lumayan riuh. Kemudian di sebelah kiri sana juga sepertinya di atas pohon, saya kurang paham itu suara apa ya, binatang apa ya. Bukit Pinus Kalimati, sebuah arena atau bumi perkemahan yang terdapat di Kabupaten Bogor, tepatnya di kaki Gunung Salak. Tempat ini tadinya rame ya,
bro. Cuma para pekemah ataupun petualang-petualang yang tadi camping di sini sudah pada pulang tadi sore. Tinggal kami berdua nih. Tadi spot di sini nih banyak tenda ya kawan-kawan. Bahkan tadi ada juga emak-emak yang melakukan arisan atau apa gitu, berisik dengan anak-anak mereka. Rame di sini tadi sore. Jika sekilas kawan-kawan mendengar suara anjing, nah itu tuh. Itu suara si Renggo tadi tuh, anjingnya Pak Heri tuh, si penjaga. Anjing ini mengingatkan saya akan anjing di Sukamantri. Tapi anjing di Sukamantri itu betina, namanya Untung. Yang ini namanya Renggo, jantan. Dan lu hebatnya, anjing-anjing di gunung itu jinak-jinak ya. Jinak dan sangat ini bisa diandalkan gitu loh. Tuh si Jeko sedang memeriksa pesan-pesan yang nongol di grup perpesanan WhatsApp. Kemarin kami kesini memang bertiga, saya sendiri, Jeko dan Cak Iman ya. Cuma karena Cak Iman hanya bisa nginep semalam, jadi dia pulang duluan. Kita malam ini agendanya masak kali ntar lagi ya, masak air. Setelah itu kita kayaknya masak kita harus lebih berhemat karena gas kita udah mulai menipis. Jadi kita akan masak yang penting-penting aja. Logistik aman ya? Logistik sih aman, gasnya aja nih yang agak mulai menipis. Jadi kita harus pintar-pintar menghemat gas ya. Yo, Nah ini kawan-kawan, lampunya sudah kami nyalakan. Lumayan untuk membantu kita menerangi suasana di sekitar depan tenta ya. Karena lampu dari pohon yang terdapat di sana itu nggak nyampe sini ya sinarnya. Jadi walaupun cukup terang di sana, tapi kita tidak mendapatkan cukup pencahayaan di sini, sehingga perlu bantuan lampu tambahan untuk menerangi kita ketika masak-masak nanti. Barusan kita telah usai masak ya, dan makan malam. Demikian kan kawan, sekilat info dari Bumi Perkemahan Bukit Pinus Kalimati, Bogor. Pagi dunia. Pagi semua, ini hari ketiga dan sekarang pukul 7:15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih ada di hutan pinus Kalimati, tepatnya di Bogor, dan kita akan memasak. Setelah itu kita akan sarapan. Dan suasana di sini ini udah hujan lagi ya. Tadi malam sih nggak hujan, cuman sekarang rintik-rintik dan rintik-rintiknya makin besar. Semoga nggak terlalu lama ya. Dan hari ini kita rencananya akan bergerak ke Bogor, ke Bogor dan pulang kembali ke Jakarta. Sudah mulai, wow, keren. Di selahu gerimis yang tak jadi datang. Hari ketiga kita di Bumi Perkemahan Bukit Pinus Kalimati, Bogor. Pagi ini suasana cerah ceria, udara sejuk, suara hewan-hewan masih bersautan kan kawan. Ada kambing, ada ayam. Ya, serangga-serangga malam sudah mulai menghilang suaranya. Usai masak, ada dua tragedi. Pertama, seperti yang telah kita perkirakan sehari sebelumnya, gas kompor habis dua-duanya. Nah, kita mau bikin
atau membakar kayu untuk masak, ternyata hujan turun dengan asiknya. Untung sudah sempat bikin kopi, sempat ngiris-ngiris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tadi juga sempat membuat nasi kebuli ala Palestina. Kita tanya dulu sang empu tenda, gimana pagi ini Bapak Jeko pengalamannya? Mantap, tapi kita dihadang oleh cuaca buruk dan kita logistik masih banyak, tapi gas kita habis. Jadi kita coba nanti akan buat api, kita nanti masak menggunakan api aja. Tapi mungkin nunggu hujannya soalnya cukup deras ini. Awalnya rintik-rintik, sekarang makin deras. Dan untungnya tadi malam kering, jadi kita bisa tidur dengan nyaman lah. Terserah kalian menggali apa soal tujuan. Berhubung saat ini kondisinya atau cuaca mendung tebal, jadi Gunung Salak tidak kelihatan. Ini berhubung gas kita habis guys, jadi kita harus kreatif menggunakan bahan-bahan yang disediakan alam untuk kita. Ini teori Mexican wood ini ya, Mexican fire. Ya kawan-kawan, berhubung gas kita habis kemarin, jadi pagi ini kita akan masak menggunakan kayu bakar atau membuat api. Walau gas habis atau kompor kita tidak bisa menyala saat melakukan kegiatan di luar ruang, kita bisa berekspresi atau berkreasi menggunakan bahan-bahan yang disediakan oleh alam. Ketika turun hujan ya, jadi api agak sulit menyala karena kayunya basah. Berbeda dengan ketika cuaca kering atau tidak turun hujan. Bagi seorang petualang, bushcraft lah, anggota Mapala atau para petualang di luar sana, mereka telah dibekali dengan berbagai keterampilan. Tadi sempat masak di dalam karena hujannya cukup deras, hampir 1 jam. Jadi sekarang kita berkegiatan di luar tenda. Berhubung hujan sudah agak reda, bumi perkemahan Bukit Pinus ini sepi ya kawan-kawan. Hanya kami berdua sekarang yang mendirikan tenda. Kemarin memang banyak pas Sabtu Minggu, tapi kini mereka telah berangsur-angsur pulang. Solusi menghadapi kayu basah, dikeringkan dulu ya Om Jack ya. Dikeringkan dulu pinggir-pinggirannya agar nanti bisa mudah terbakar. Salah satu ilmu standar yang diajarkan di pelatihan Mapala dalam membuat api adalah yang terpenting dan utama itu membuat bara terlebih dahulu. Sejauh mana sih perannya bara dan pentingnya bara dalam membuat api? Bara itu ibarat bahan bakar sih ya, jadi usahakan bahan bakarnya dulu ada. Kalau bahan bakarnya udah ada, dia bisa ngebakar apa aja. Ini agak mati. Luarnya tinggal tiup gitu ya, sudah ada bara ya. Memang tak mudah untuk membuat api, bukannya tak bisa ya, tak mudah. Jadi upayanya mungkin lebih sedikit ekstra dibanding ketika tidak turun hujan atau cuaca kering. Bisa kawan-kawan lihat, sudah nampak ada bara dan api di dalam sana ya. Berhubung membuat api di tengah kondisi hujan, kita akhirnya membuat bivak lagi ya, pakai flysheet. Sebenarnya itu jas hujan sih, tapi kita jadikan bivak atau shelter. Dengan begini kan agak enak nih, jadi api nggak mati kena air.
Setelah berupaya lumayan keras, akhirnya kami berhasil membuat api. Bara sudah muncul, asap juga sudah mulai mengebul ya saudara-saudara. Berhubung hujan sudah reda, shelter terpaksa harus kita copot ya guys. Kami mencopot shelter agar lebih leluasa untuk masak dan berkegiatan. Nah, ini apinya mulai tampak. Memang sedikit butuh ekstra kesabaran membuat api di kala hujan, plus dengan kayu yang super duper basah kayak begini. Jika di pabrik kayu kan dia ovennya pakai mesin ya. Jadi kayu dimasukkan dalam sebuah kotak besar gitu, ditumpuk-tumpukin banyak di mesin oven. Itu berjam-jam itu mereka oven kayu agar kering dan baru digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga seperti mebel dan lain-lain. Di alam liar seperti ini kita ngopen kayunya ya kayak begini nih. Setelah kita mencopot shelter, mendung muncul lagi saudara-saudara. Di seberang bukit di sebelah sana terdengar suara sedikit gemuruh, sepertinya hujan ya di situ. Setelah perjuangan dan evolusi ratusan bahkan ribuan tahun, akhirnya kami berhasil membuat api ya. Terkait dengan cuaca yang tak bersahabat dan tak menentu ini, saya jadi ingat omongan seorang kawan yang lulusan Oxford Inggris. Katanya ada 3 W yang susah diprediksi di dunia. 3 W, apa aja itu? Yaitu weather, woman, dan wage. Jadi cuaca, perempuan, dan gaji. Saya agak berat nih soal gaji ini. Bukannya sudah diprediksi ya, udah jelas gitu kan. Ya tapi tadi namanya peribahasa, kita terima aja lah. Ini kawan-kawan penampakan dari telur yang kita buat dan menggunakan panci. Dan yang ini kita zalim ya. Zalim dalam arti mahal syai' laisa fi mahalli. Atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Itu kata orang Arab sono ya. Jadi ini mungkin bentuk kezaliman kita masih bisa ditoleransi lah. Kita menggunakan panci untuk menggoreng yang seharusnya kita menggunakan penggorengan. Beberapa jam kami berhasil membuat api dari kayu-kayu yang basah tadi. Kita masak lauk, sosis, sayuran segala macam. Menu kita siang ini nasi kebuli campur sosis, Indomie sosis. Makan ala-ala setelah kita berusaha keras membuat api dari kayu basah. Halo semua, ini merupakan hari terakhir kita di hutan pinus Kalimati dan kita akan pulang menuju Jakarta. Tadi hujan masih deras banget di sini dan kita tadi sempat terkendala untuk masak ya, jadi gas kita habis, terus kita akhirnya menggunakan kayu api, cuman ya gitu agak lama, terus hujan terus, dan
akhirnya perlahan-lahan kita bisa berhasil menyalakan api. Oke guys, itu dulu video kita bike touring atau bike camping kali ini, yaitu ke hutan pinus Kalimati. Saksikan terus video-video selanjutnya ya. Buat kalian yang udah menonton, terima kasih. Ketemu lagi, dadah.